Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Indriani SPD dari TK Aisyah 1 Magetan, CGP Angkatan 7, Kabupaten Magetan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas eksplorasi konsep modul 3.1a.4.1. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam studi kasus yang mereka dapatkan dan memberi tanggapan pada studi kasus CGP lainnya dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Pada eksplorasi konsep kali ini, saya mengambil salah satu kasus, yakni kasus 4, yaitu sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, seluruh lini kehidupan manusia terpengaruh, tidak terkecuali dunia pendidikan. Proses belajar mengajar beralih dilakukan dengan cara daring. Dunia bisnis secara keseluruhan juga terkena imbasnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan berkurang pendapatannya. Hal ini membuat beberapa orang tua murid memindahkan sekolah anak-anaknya ke sekolah yang lebih murah atau menunda menyekolahkan anak-anaknya, terutama di jenjang pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak. Banyak TK dan kelompok bermain yang menjadi kekurangan murid, tak terkecuali TK dan taman bermain pelangi. Jumlah murid yang telah mendaftar untuk tahun ajaran depan menurun drastis bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala sekolah, Ibu Marina, pun harus membuat keputusan yang sulit dalam hal pengelolaan anggaran sumber daya manusia. Dengan turunnya jumlah murid, yayasan menetapkan 5 dari 10 gurunya perlu diberhentikan agar biaya operasional bulanan sekolah tetap aman dan agar institusi tetap dapat bertahan dalam masa pandemi. Dalam hati kecilnya, sangat berat bagi Ibu Marina untuk melakukan ini. Ia tidak tega membayangkan beberapa gurunya akan kehilangan pekerjaan, apalagi di masa-masa sulit pandemi ini. Namun, ia juga paham bahwa ia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari TK dan kelompok bermain yang ia pimpin, agar tetap dapat bertahan. Ia pun perlu mengurangi jumlah karyawan agar tetap mampu membayar gaji mereka. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Marina, apa yang akan Anda lakukan? Karyawan mana yang akan diberhentikan? Kriteria apa yang akan Anda gunakan? Dan apa alasannya? Pertanyaan pertama, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Paradigma yang terjadi pada situasi ini adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai rasa kasihan. Pertanyaan kedua, apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Dalam kasus ini tidak ada unsur pelanggaran hukum karena tidak ada yang benar dan salah. Dalam kasus ini hanya ada kondisi yang serba salah dan kurang menyenangkan bagi semua pihak. Pertanyaan ketiga, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut atau uji regulasi? Dalam kasus ini jelas tidak ada unsur pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Pertanyaan 4, berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini atau uji intuisi? Dalam kasus ini, secara intuisi tidak ada yang salah dengan kepala sekolah, tetapi memang jelas keadaannya tidak memungkinkan untuk mempertahankan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Pertanyaan 5. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jelas, saya tidak akan merasa nyaman jika keputusan yang saya ambil dipublikasikan di media cetak, elektronik, maupun di media sosial.
Karena saya juga sadar betul keputusan yang saya ambil pasti akan menjadi polemik di masyarakat, apalagi bagi yang tidak mengetahui akan apa yang sebenarnya terjadi. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Keputusan yang diambil adalah keputusan yang dilakukan secara mufakat dan tentunya dengan melihat berbagai pertimbangan, baik dari segi positif maupun negatifnya. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? 1. Melakukan pemetaan ulang sekali lagi berdasarkan perhitungan yang matang. 2. Pihak sekolah mencoba mencari dana talang untuk menutup keberlangsungan gaji guru. 3. Menempatkan guru-guru yang akan diberhentikan di sekolah lain atau lembaga yang masih kekurangan guru dengan rekomendasi kepala sekolah. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini atau investigasi opsi trilema? 1. Melakukan pemetaan ulang sekali lagi berdasarkan perhitungan yang matang. 2. Pihak sekolah mencoba mencari dana talang untuk menutup keberlangsungan gaji guru. 3. Menempatkan guru-guru yang akan diberhentikan di sekolah lain atau lembaga yang masih kekurangan guru dengan rekomendasi kepala sekolah. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang digunakan adalah melakukan demi kebaikan orang banyak. Dengan begitu, hak guru yang ada akan terpenuhi. Anak didik tidak akan terkena tambahan biaya sekolah demi memenuhi hak guru, dan keberlangsungan sekolah akan terjamin. Sebuah susunan kalimat indah untuk dijadikan sebagai motivasi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Nadiem Makarim, 2020. Terima kasih, see you next time, dan salam guru penggerak, calon angkatan guru penggerak angkatan 7. Terus semangat dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.